Hai, jumpa lagi teman dengan kita semua di channel Mama Linda cantik. Yeay. Nah, kali ini teman kita di depan kita ini ada permainan monopoli ya. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin masih bingung ya dengan permainan monopoli ini. Nah, kita coba bantu menjawab supaya teman-teman bisa bermain monopoli. Monopoli ini adalah permainan yang tradisional ya teman ya. Juga permainan edukasi ini. Nah, sekarang kita langsung aja ya, kita buka pertanyaan teman-teman. Kita coba jawab ya. Pertanyaan pertama apa ya? Oke sobat sekalian, pada hari ini akan Mama bacakan ya pertanyaan dari beberapa sobat kita yang sudah menanyakan di kolom komentar. Dan sebelumnya mohon maaf karena agak terlambat ya Mama untuk menjawab pertanyaan dari sobat sekalian. Oke, sekarang Mama akan bacakan pertanyaan dari kakak DNA 6105 yang berisi, gak semua dijelasin, kayak yang di kesempatan kan ada lempar dari angka dadu terus gimana gak dijelasin, cuma pas injek aja. Nah, jadi itu adalah pertanyaannya. Dan jawabannya adalah Itu mungkin maksudnya itu kalau kita ke ini ya, pion kita misalnya dengan angka dadu. Nah, itu kalau kita melemparkan gini, misalkan gini ya, ini misalkan angka kesempatannya 7 ya, kita coba ini misalkan 7 gini. Nah, ini jalan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu dari angka dadu yang dilempar. Kalau kebetulan ke kesempatan, nah itu baru bisa ke kesempatan ya. Jadi maksudnya dengan lempar angka dadu saja kita nggak bisa menentukan apa ya, mau kesempatan atau ke dana umum atau kemana. Itu maksudnya gimana ya menjelaskannya ya. Berdasarkan ini nilai dari dadunya ini, kita hanya bisa melangkah melalui nilai dadu yang tampil ini ya. Jadi kita nggak bisa menentukan dari misalkan kalau 12 itu harus ke kesempatan, itu tidak ya. Jadi kita menjalankan petak by petak gini ya, satu petak dengan petak demi petak gini. Nah, jadi nggak ada ketentuan kalau misalkan 12 angka kembar ya. Jadi misalkan di sini 12 angka kembar itu harus ke kesempatan. Nah, kesempatan sini nggak bisa ya. Jadi bukan ketentuannya begitu, tapi berdasarkan nilainya. Misalkan ini 12 ya, kita jalankan dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu ya. Jadi nggak harus misalkan 12 itu harus ke kesempatan, terus 6 itu harus ke dana umum gitu, bukan seperti itu ya. Jadi berdasarkan nilai dadu yang dilempar begini ya, nah, kita baru bisa jalan lalu berakhir di mana, seperti itu teman. Mungkin sudah cukup jelas ya kayaknya teman ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. oke sahabat sekalian, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya dari kakak Mood55 atau Mood55 ini ya. Oke, pertanyaannya yaitu, kalau masuk penjara gimana? Aku udah lupa dengan permainan ini. Nah, oke, kadang memang kita bisa lupa ya kalau udah lama nggak main. Oke, jawabannya adalah Kalau masuk penjara, nah masuk penjara itu dulu kita sudah sering menjelaskan ya teman ya tentang aturan masuk penjara itu. Tidak apa, kita jelaskan lagi. Misalkan ini ya, kalau di sini masuk penjara ini hanya lewat saja, jadi tidak benar-benar masuk penjara, itu hanya lewat misalkan di depannya saja gitu, tidak benar-benar masuk penjara gitu teman ya. Tapi kalau melalui sini, nah ini ya, peta ini
ada tulisannya masuk penjara. Nah, ini teman-teman baru benar-benar masuk penjara ya. Nah, kalau teman-teman kebetulan menginjak petak masuk penjara ini, maka pionnya teman-teman ini harus pindah langsung ke sini, masuk penjara. Nah, seperti itu teman ya. Dan tadi yang ditanyakan apa keluarnya penjara aturannya? Ya. Nah, kalau aturan keluar penjara itu ada sekitar berapa ya? Coba kita bedah satu-satu ya. Gimana cara keluar dari penjara? Nah, pertama kali kalau mau keluar dari penjara itu gampang. Kalau kita mempunyai kartu bebas dari penjara. Seperti ini temannya, kartu bebas dari penjara. Nah, ini. Ya, kalau kita mempunyai dari dana umum kartu bebas dari penjara. Seperti ini. Di sini dituliskan. Oh, keliru. Ini malah kartu harus masuk penjara. Sebentar. Kita cari kartu yang bebas dari penjara. Nah, si besar tolong cari. Sekarang Papa cari yang dari sini. Sebentar. Kartu bebas dari penjara. Mana dia? Kok tidak ada? Oh, ini. Ini kesempatan ya. Kalau ini yang kesempatan ya. Ini. Dibebaskan dari penjara. Kartu ini harus disimpan, dipakai kalau perlu atau boleh dijual. Nah, kalau teman-teman masuk penjara dan kebetulan teman-teman mempunyai kartu ini bebas dari penjara ini, nah, maka teman-teman itu bisa otomatis keluar dari penjara ya. Kalau ini kartu kesempatan, kalau ini kartu dari dana umum ya. Nah, kalau teman-teman punya salah satu atau bahkan dua-dua ini, wah, teman-teman betul-betul beruntung ya, mempunyai kartu bebas dari penjara. Begitu mempunyai salah satu atau dua sekaligus kartu ini, maka teman-teman cukup menunjukkan ini, seret. Nah, kartu bebas dari penjara. Nah, ini teman-teman sudah bebas dari penjara. Ini kartunya dikembalikan ke tumpukan dana umum. Nah, lalu teman-teman nanti kalau sudah giliran jalan, nah, boleh langsung jalan kembali. Itu kalau teman-teman punya kartu bebas dari penjara ya. Itu langkah pertama. Kalau teman-teman tidak mempunyai kartu bebas dari penjara, nah, itu bisa ke langkah yang kedua, yaitu dengan melempar angka dadu ya, dengan melempar dadu dengan ketentuan 3 kali lemparan dadu dalam 3 kali kesempatan ya. Itu teman-teman harus bisa mendapatkan angka kembar. Nah, maksudnya angka kembar itu gimana? Jadi misalkan gini ya, 1 kali kesempatan, seret. Nah, ini kebetulan angka kembar teman ya, bukan sulap, bukan sihir ini ya. Tapi kebetulan begitu lempar angka kembar ya. Maksudnya angka kembar ini apa ya? Seperti ini, 1 dan 1 atau 4 dan 4, mana 4-nya ini ya, atau 4 dan 4. Pokoknya angka kembar ya, dua-dua ini harus sama angka dadunya. Nah, dalam 3 kali kesempatan ya. Tadi kan saya 1 kali kesempatan langsung angka kembar. Nah, misalkan teman-teman tidak beruntung dalam kesempatan pertama tidak angka kembar, terus angka kedua ini tidak angka kembar, terus baru yang ketiga ini baru angka kembar. Nah, pokoknya dalam 3 kali kesempatan teman-teman harus bisa mendapatkan angka kembar dalam dadu ini ya. Lemparan dadu gini harus. Nah, kalau sudah 3 kali teman-teman bisa mendapatkan angka kembar, maka teman-teman bisa otomatis bebas dari penjara ya. Setelah giliran teman-teman nanti melangkah, teman-teman bisa langsung melangkah seperti biasa ya, karena sudah mendapatkan angka kembar dalam 3 kali lemparan dadu. Nah, misalkan teman-teman dalam 3 kali lemparan dadu tadi tidak bisa mendapatkan angka kembar ya,
seperti ini. Oh, ini kok kebetulan angka kembar lagi. Wah, tangan saya ini magic. Nah, misalkan 3 kali gini tidak mendapatkan angka kembar ya. Nah, ini 2, ini 3. Nah, ini kan 3 kali. Maka teman-teman bisa beralih ke langkah ketiga ya. Bagaimana supaya bebas dari penjara? Langkah ketiga itu adalah dilewati 3 kali ya, dilewati 3 kali oleh lawan ya. Jadi misalkan saya ini masuk penjara, terus tadi sudah nggak punya kartu bebas penjara, lemparan dadu nggak bisa angka kembar. Nah, itu bisa dilewati 3 kali. Jadi misalkan saya dengan si besar sama si kecil ya main 3 orang pemain. Nah, itu si besar misalkan jalan gini 1, terus nanti si kecil jalan 2, itu nanti dilewati sampai 3 kali. Kalau sudah pemain lain itu 3 kali bergantian, nah maka saya baru boleh jalan seperti biasa. Nah, seperti itu teman ya. Itu dilewati 3 kali oleh teman-teman, oleh pemain lainnya ya. Nah, kalau teman-teman tidak mau dilewati 3 kali, itu harus membayar 500 ya. Jadi kalau teman-teman mau tidak dilewati 3 kali, nah ini teman-teman kalau punya uang 500 taruh ke sini, nah maka bisa langsung bebas dari penjara ya. Mungkin semacam suap gitu mungkin ya kalau di dunia nyata. Seperti itu teman ya. Jadi ada 4 langkah ya supaya bisa bebas dari penjara. Seperti itu. Untuk lebih detailnya tentang bebas dari penjara atau tentang bagaimana masuk ke penjara, itu ada di video kita ya teman ya. Sebelumnya ini teman-teman bisa simak, itu lebih lengkap penjelasannya. Nah, sekian dulu teman-teman ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, nanti bisa komen lagi ya di bawah video ini. Nanti kita akan coba bantu jelaskan lagi tentang permainan monopoli ini. Oke teman, jumpa lagi nanti dengan kita di video berikutnya. Tetap di channel Mama Linda Cantik. Bye bye.